Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam materi pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menerangkan mengenai pembulatan bilangan. Baik anak-anak, apa itu pembulatan? Tentunya kalian masih belum tahu itu pembulatan itu seperti apa. Untuk kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan mengenai pembulatan tersebut melalui bilangan-bilangan baik desimal maupun bilangan bulat yang nantinya akan dibulatkan. Pembulatan adalah mengubah bilangan melalui pendekatan bilangan. Dalam membulatkan bilangan, kita harus memperhatikan nilai tempat bilangan seperti satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Lalu ada perpuluhan, per ratusan, dan seterusnya. Itu apabila bilangannya desimal. Coba perhatikan bilangan berikut ini. Ada bilangan desimal 623,17. Nilai tempat bilangannya adalah sebagai berikut. 6 itu sebagai ratusan, lalu 2 itu nilai tempat bilangannya itu sebagai puluhan, lalu angka 3 itu nilai tempat bilangannya adalah satuan. Lalu di belakang koma itu ada bilangan 1 dan 7. 1 itu menunjukkan nilai tempat bilangannya persepuluhan atau perpuluhan. Kemudian 7 itu menunjukkan per ratusan. Lalu ini ada bilangan bulat. Kalau yang tadi itu bilangan desimal. Bilangan bulat ini juga kalau dilihat dari nilai tempat bilangannya adalah sebagai berikut. Angka 2 itu yang depan itu menunjukkan nilai tempat bilangan ribuan. Kemudian 4 itu menunjukkan ratusan. 6 itu sebagai puluhan dan 2 itu sebagai satuan. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya yaitu mengenai cara membulatkan bilangan. Cara membulatkan bilangan itu yang pertama harus mengetahui nilai tempat bilangannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika nilai tempat bilangannya kurang dari 5, maka bilangan yang akan dibulatkan tersebut nilainya tetap. Kemudian yang ketiga, jika nilai tempat bilangannya lebih dari 5, maka bilangan yang akan dibulatkan tersebut ditambahkan dengan angka 1. Baik anak-anak, untuk pembulatan bilangan itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Caranya adalah yang pertama, jika nilai sepersepuluhannya kurang dari 5, maka satuannya tetap dan sepersepuluhannya berubah menjadi 0. Kemudian yang kedua,
Jika nilai sepersepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka satuannya ditambahkan dengan 1 dan sepersepuluhannya berubah menjadi 0. Itu adalah cara membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat atau simak bilangan berikut. Contoh pembulatan kesatuan terdekat. Ada bilangan desimal 43,26. Bilangan 43,26 apabila kalau dilihat dari nilai tempat bilangannya, 4 itu sebagai puluhan, 3 itu sebagai satuan, kemudian angka di belakang koma itu ada 2 dan 6. 2 itu sebagai perpuluhan dan 6 itu sebagai perratusan. Karena perpuluhannya itu 2 kurang dari 5, 2 artinya itu kurang dari 5, maka satuannya itu tetap 3. Kalau di situ 43,26, berarti kan satuannya 3. Dan perpuluhannya dan perratusannya berubah menjadi 0 atau dihilangkan. Jadi 43,26 apabila dibulatkan itu akan menjadi 43,00. Karena 0 di belakang koma maka 0 dihilangkan. Sehingga 43,26 apabila dibulatkan itu menjadi 43. Contoh lagi, ada bilangan desimal 27,6. 27,6 itu nilai tempat bilangannya, 2 itu sebagai puluhan, 7 itu sebagai satuan, lalu angka di belakang komanya itu 6, 6-nya itu sebagai perpuluhan. Cara membulatkannya itu karena perpuluhannya itu 6, lebih dari 5, 6 itu berarti kan lebih dari 5, maka satuannya 7 itu ditambahkan dengan 1, sehingga menjadi 8. 7 tambah 1 menjadi 8. Lalu perpuluhannya berubah menjadi 0 atau dihilangkan. Jadi 27,6 jika dibulatkan itu akan menjadi 28,0. Karena 0 di belakang koma maka 0 dihilangkan. Sehingga 27,6 dibulatkan itu menjadi 28. 27,6 menjadi 28. Kemudian pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Pembulatan bilangan kepuluhan terdekat itu caranya adalah yang pertama. Jika nilai satuannya kurang dari 5, maka puluhannya tetap dan satuannya berubah menjadi 0. Kemudian yang kedua, jika nilai satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka puluhannya ditambah 1 dan satuannya berubah menjadi 0. Contoh pembulatan kepuluhan terdekat. Ada bilangan bulat 62. Itu kalau dilihat dari nilai tempat bilangannya, 6 itu sebagai puluhan, 2 itu sebagai satuan. Kemudian pembulatannya adalah karena satuannya itu 2,
artinya 2 itu kurang dari 5, maka puluhannya tetap 6. Puluhannya 6 berarti tetap 6. Dan satuannya berubah menjadi 0. Oleh karena itu, 62 jika dibulatkan itu akan menjadi 60. Kemudian ada bilangan 86. 86 nilai tempat bilangannya itu 8 itu sebagai puluhan, 6 itu sebagai satuan. Cara pembulatannya, karena satuannya itu 6, berarti kan lebih dari 5. Maka puluhannya 8 itu ditambah dengan 1, sehingga menjadi 9. Dan satuannya nantinya akan berubah menjadi 0. Oleh karena itu, 86 jika dibulatkan itu akan menjadi 90. Pembulatan yang ketiga, yaitu pembulatan bilangan keratusan terdekat. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, jika nilai puluhannya kurang dari 5, maka ratusannya tetap dan satuannya berubah menjadi 0. Kemudian langkah yang kedua, jika nilai puluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka ratusannya ditambah 1 dan puluhan serta satuannya berubah menjadi 0. Coba kita lihat contoh bilangan berikut. Contoh pembulatan keratusan terdekat, yaitu bilangan ratusan 645. Nilai tempat bilangannya 6 itu sebagai ratusan, 4 itu sebagai puluhan, lalu 5 itu sebagai satuan. Karena puluhannya 4, artinya 4 itu kurang dari 5, maka ratusannya itu tetap 6. Dan puluhan serta satuannya itu akan berubah menjadi 0. Oleh karena itu, pembulatan dari 645 itu apabila dibulatkan akan menjadi 600. Contoh bilangan yang kedua yaitu 372. Nilai tempat bilangannya 3 itu sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, dan 2 sebagai satuan. Karena puluhannya itu 7, artinya 7 itu lebih dari 5, maka ratusannya 3 itu ditambahkan dengan 1, sehingga menjadi 4. Dan puluhannya serta satuannya itu akan berubah menjadi 0. Oleh karena itu, pembulatan dari 372 itu apabila dibulatkan akan menjadi 400. Baik, pembulatan berikutnya yaitu pembulatan bilangan keribuan terdekat. Pembulatan bilangan keribuan terdekat itu juga memiliki cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai ratusannya kurang dari 5, maka ribuannya tetap dan ratusan, puluhan, serta satuannya itu akan berubah menjadi 0. Kemudian yang kedua, jika nilai ratusannya lebih dari atau sama dengan 5, maka ribuannya ditambahkan dengan 1. Dan ratusan, puluhan, serta satuannya itu akan berubah menjadi 0. Baik, contoh pembulatan keribuan terdekat itu contohnya yaitu bilangan ribuan 2310. Kita lihat dulu nilai tempat bilangannya yaitu 2 itu sebagai ribuan, 3 sebagai ratusan, 1 itu sebagai puluhan, dan 0 itu sebagai satuan. Karena ratusannya itu 3, berarti kan kurang dari 5.
maka ribuannya itu akan tetap, yaitu 2. Lalu ratusan, puluhan, serta satuannya itu berubah menjadi 0. Jadi, untuk pembulatan 2310 itu akan menjadi 2000. Pembulatannya adalah 2000. Itu contoh yang pertama, yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Lalu ada contoh 2, yaitu bilangan ribuan 3615. 3615 nilai tempat bilangannya itu 3 sebagai ribuan, 6 itu sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 5 itu sebagai satuan. Karena ratusannya itu 6, berarti kan lebih dari 5, maka ribuannya 3 itu nanti ditambahkan dengan 1, sehingga menjadi 4. Kemudian ratusan, puluhan, serta satuannya itu akan berubah menjadi 0. Oleh karena itu, 3615 jika dibulatkan itu akan menjadi 4000. Baik anak-anak, itu materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya kembali melalui video pembelajaran yang Pak Guru kirim ini. Kemudian kalian bisa berlatih menggunakan bilangan-bilangan yang kalian buat sendiri. Nantinya itu akan memperlancar bagaimana cara membulatkan bilangan. Untuk tugas yang Pak Guru sampaikan hari ini, yaitu tugas 7, itu nanti ada 4 soal, yaitu mengenai pembulatan bilangan, baik bilangan desimal maupun bilangan bulat. Soal yang pertama, yaitu bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Itu ada bilangan desimal 61,4, 61,4, lalu ada 2,8, 613,17, itu dibulatkan menuju ke satuan terdekat. Coba kalian perhatikan contoh-contoh bilangan di atas tadi yang Pak Guru jelaskan. Kemudian soal yang kedua, bulatkan bilangan berikut menuju ke puluhan terdekat. Kemudian yang ketiga, bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat. Dan yang keempat, bulatkan bilangan berikut ke ribuan terdekat. Itu ada 4 soal. Nomor 1 itu ada 3 nomor. Nomor 2 ada 3 nomor. Nomor 3 2 nomor. Nomor 4 2 nomor. Berarti ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti kalau sudah selesai, boleh kalian foto atau kalian kirimkan buku tugas kalian ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan ketika mengumpulkan tugas tersebut. Baik anak-anak, selamat belajar dan selamat berlatih di rumah. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Demikian penjelasan Pak Guru, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.